Ya, pertandingan melawan raja terakhir King of Asia, Jepang. Sudah tinggal menunggu hari melawan tim kebanggaan kita, timnas Indonesia. Besok Jumat ya, tepatnya 15 November 2024. Laga match day kelima ya, match day kelima kualifikasi round 3 Piala Dunia 2026. Video sebelumnya kita juga sudah bahas sedikit, preview sedikit soal bagaimana menjelang ya antara pertandingan Jepang melawan Indonesia, bagaimana kekuatan Jepang dan bagaimana kekuatan Indonesia. Namun berjalannya hari ini banyak update-update terkini soal kekuatan dua tim. Ini sebelum kita ke timnas kita sendiri, kita akan bahas soal Jepang. Nih, Jepang ini datang ya. Walaupun tetap ngeri skuadnya, tapi mereka kehilangan dua pemainnya. Di sisi belakang itu ada Shogo Taniguchi ya. Ini back utama dari timnas Jepang di kualifikasi Piala Dunia ini. Dia selalu dimainkan, dan di depan dia kehilangan Ayase Ueda ya, pemain Feyenoord yang juga striker utama. Jadi bahkan ini nggak satu-satunya sih, dua dari striker nomor 9 yang dipakai Jepang. Jadi kondisi skuad Jepang ini memang minim striker real number 9 ya. Hanya dia dan Ogawa itu rekan satu timnya Kevin Verdong di NEC Nijmegen ya, di Nijmegen di Liga Belanda sana. Nisaf, kamu melihat kekuatan Jepang yang minus di dua lini ya, di belakang Shogo Taniguchi yang ini selalu bermain dan Ayase Ueda di depan yang juga selalu bermain. Ini kehilangan dua kekuatannya. Kira-kira di belakang siapa yang akan menggantikan, dan di depan ini Ayase Ueda siapa yang akan menggantikan? Dan kemudian akan muncul ya pertanyaan kedua ketika dua pemain ini absen ya, di belakang satu dan di depan satu, bagaimana cara kita menyerang dan bagaimana cara kita bertahan? Menurutmu gimana, Saf? Timnas Jepang ini adalah tim elit di benua Asia, jadi sepertinya tidak terlalu pusing untuk memikirkan minimnya para pemain yang absen. Kemarin ada Tomiyasu tapi cedera, lalu fans bertanya-tanya, siapa yang akan menggantikan Shogo? Sebenarnya pemain-pemain timnas Jepang ini ada yang bermain di klub-klub Inggris ataupun Belgia. Aku ada tahu satu nama bek tengah mereka, itu namanya Machida. Aku lupa siapa nama lengkapnya. Machida, dia itu bermain untuk ya sama dengan Sandy Walsh di klub Belgia, tapi beda klub, aku lupa di mana. Nah, dia ini merupakan salah satu pemain yang tepat untuk menggantikan Shogo. Kenapa demikian? Karena dia ini merupakan bek tengah murni. Sebenarnya kalau mau dirotasikan sebagai fullback juga bisa dia ini. Dia setipe dengan Mads Hilgers. Dia ini berani maju gitu loh. Sedangkan Mads Hilgers ini kan ya, kita tahu sendiri tipe offensive center back gitu. Bisa menjadikan fullback, tapi feelingku ini dia akan dijadikan sebagai back tengah waktu lawan timnas Indonesia nanti. Kemudian dengan Machida ini mungkin ada beberapa pemain, dan kalau aku lihat di skuadnya ini ada Kota Takai. Kota Takai ini dia pemain muda, berusia kurang lebih sama seperti Justin Hubner kalau tidak salah, aku tidak tahu persebaya persisnya. Dia baru debut dengan timnas Jepang di laga terakhir. Nah, pemain ini mungkin meskipun masih baru, tapi akan diberikan kepercayaan oleh Hajime Moriyasu mengisi sisi tengah. Karena kalau aku lihat-lihat di beberapa laga, timnas Jepang ini kan menggunakan formasi kalau tidak 4-2-3-1 ya 4-3-3. Jadi untuk masalah back tengah mereka aman. Nah, kalau untuk yang striker, jadi
satu pemain ini nih, siapa namanya tadi itu ya? Ayase Ueda, Ayase Saya Ueda. udah. Nah, kalau untuk melihat penggantinya, sebenarnya bisa ini dipercayakan oleh Daizen Maeda yang kemarin di Piala Dunia berambut gundul, kepala gundul, tapi sekarang berambut. Nah, itu dia sebenarnya aslinya winger, tapi bisa jadikan sebagai ya striker lah. Kalau kata kasarnya false nine, jadi macam Cesc Fabregas waktu di timnas Spanyol dulu, diposisikan seperti itu. Atau mungkin akan lebih menarik kalau dilihat ada Minamino ataupun ini siapa, Kubo, yang menjadikan false nine untuk menggantikan Ueda. Kita tahu bagaimana. Maeda ini pemain yang cukup berpengalaman ya di timnas Jepang karena sudah mencetak beberapa gol dalam 20-an pertandingan. Ini kesukaan dari pemain ini adalah dia pintar mencari ruangan dan dribblenya juga cukup oke, akan menyulitkan pertahanan Indonesia nanti. Nah, jadi untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara timnas Indonesia bermain, baik bertahan ataupun menyerang? Nah, kalau bertahan, cara menghentikan false nine ini adalah menjaga pergerakannya, bukan kalau bedanya dengan menjaga striker ini kan lebih ke menutup ruang passing ya, menutup ruang passing supaya striker tersebut tidak disuplai bola oleh kawan-kawannya. Nah, sedangkan false nine ini menutup pergerakannya. Jika Maeda menguasai bola, tutuplah pergerakannya, jangan sampai dia dribble yang menyulitkan pertahanan Garuda. Lalu untuk bagaimana cara Indonesia menyerang? Apakah dengan atau tanpanya Ayase Ueda ini, timnas Indonesia akan lebih terbuka? Prediksiku tidak, tetap akan bermain bertahan, jadi memanfaatkan serangan balik. Jika bisa mematikan pergerakan penyerang-penyerang Jepang, itulah kesempatan untuk menyuplai bola ke 3 pemain terdepan yang mungkin ada Orat Mangun, Eliano, dan Stroik. Nah, secara taktikal Indonesia aku pikir sama dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya, terutama kalau misalnya kita melihat di komposisi timnas Jepang ini kan gelandang mereka juga cukup menyulitkan ya, karena masih ada Endo yang katanya juga bisa bermain sebagai bek tengah, dimundurkan sedikit gitu. Jadi cara menghentikan atau mematikan pergerakan sisi tengah Jepang adalah dengan long ball, berani long ball lah. Jadi kalau misalnya umpan-umpan pendek itu takutnya kan gampang terbaca oleh para pemain timnas Jepang di sisi tengah, begitu menurutku ya. Nah, jadi inti dari penyerangan Indonesia berani long ball sajalah gitu untuk bisa mencetak gol gitu. Kalau sebenarnya ya memang kalau dia dari squad yang dibawa memang ini sepertinya akan main false nine, baik dengan Daizen Maeda ataupun Minamino. Di sana juga ada Kubo yang baru kemarin sebelum ke Indonesia dia mengalahkan Barcelona bersama Real Sociedad. Nampaknya akan memainkan false nine. False nine ini memang penyerangnya akan lebih banyak berlari ketimbang dengan misalnya real number 9 dengan supply bola, baik dia langsung disuplai ke depan gawang maupun dia disuplai sebagai pemantul gitu. Jadi mungkin kali ini back kita akan banyak diajak berlari oleh para pemain Jepang. Terus
cara kedua, cara menyerang ya, cara menyerang dengan long ball itu kan artinya kita harus menghindari lini tengah mereka, atau kita jangan sampai berduel lah di sana ya. Mau gimana pun kualitas lini tengah mereka juga sangat-sangat bagus. Jadi long ball memang solusi menurutku, tapi kuncinya yaitu passingnya juga harus tepat. Tujuan long ballnya juga harus tepat. Jadi jangan asal long ball yang skema. Jadi terkadang ada kesan long ball kita tuh kadang-kadang, terutama melawan Australia, melawan Cina juga, itu terkesan panik. Jadi long ball itu karena panik, jadi long ke depan aja. Jadi itu, tapi aku mungkin sedikit mau membuka soal Jepang ya. Laga kemarin ya, ini 3 laga terakhirnya ya, itu melawan Bahrain ya, melawan Bahrain yang menang 5-0 ya di kandang Bahrain. Ini dia main dengan 3-4-3, di mana Sho Taniguchi di sana main, Itakura main, Koki Machida main nih yang tadi kamu sebutkan. Jadi dia main dengan 3-4-3, bahkan Mitoma dan Ritsudoan ini kan bukan wingback tapi dijadikan wingback. Jadi ini sangat-sangat ofensif mainnya. Kemudian melawan Arab Saudi, mereka main dengan 3-4-3 lagi, sama kedua wingbacknya ini sangat-sangat ofensif, dengan lagi-lagi trio di belakang itu ada Itakura, Taniguchi dan Koki Machida. Kemudian melawan Australia kembali dengan formasi yang sama 3-4-3 ya. Jadi tapi lebih dengan 2 AM, 2 attacking mid ya. Kembali lagi-lagi Itakura, Shogo Taniguchi, Koki Machida di belakang. Jadi menurutku memang tidak ada Taniguchi ini memang akan membuat lini pertahanan mereka ini akan goyah ya, sebenarnya akan goyah. Tapi ya semoga Ragnar Oratmangun dan kawan-kawan bisa memporak-porandakan pertahanan mereka.